Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tasin bersanad sebagaimana yang sedang kita bahas yang berada di dalam Aisar Lisigor, yaitu membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia, dan kita masih berada pada jilid 1. Kemarin kita sudah membahas sifat-sifat huruf hijaiyah, sudah sampai pada ro tebal dan tipis, kapan dibaca tebal dan tipis, dan serta latihan. Dan baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan sifat-sifat huruf hijaiyah setelah ro adalah zai. Ya, kita melihat ini adalah huruf zai. Boleh kita baca za, boleh kita baca zai. Ya, sebelum kita masuk pada sifat-sifat huruf zai, maka yang perlu kita ketahui bahwa mahrozil huruf atau tempat keluarnya huruf zai itu berada pada ujung lidah bertemu dengan, jadi berada pada ujung lidah ini, yaitu bertemu, yaitu ujung lidah ini bertemu dengan bagian dari dinding, ya. Ingat, bagian dari dinding dalam gigi seri bawah. Ini dinding dalam bagian gigi seri bawah. Lalu suaranya dari zai ini keluar dari dua celah gigi dan bawah ini. Ya, za, zi, zu. Za, zi, zu. Ini yang pertama. Setelah kita mengetahui mahroznya kita letakkan di bagian bawah seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian kita ucapkan za, zi, zu atau zai. Ya, itulah tempat keluarnya huruf mahrozil huruf za. Dan mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita harus mengetahui sifat-sifat huruf dari mahrozil huruf atau huruf hijaiyah zai. Sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama adalah jahar, yang kedua adalah rohwa, dan yang ketiga adalah istifal, yang keempat infitah, dan yang kelima adalah sofir. Ya, memang zai ini, ya, zai yang keluar dari celah ini, ya, yang mempunyai sifat sofir ini hanya ada 3 huruf, ya, yaitu sifat huruf hijaiyah zai, kemudian sin, dan sifat huruf hijaiyah sod, ya, sod. Itu ya, mempunyai sifat sofir, itu 3 huruf itu. Baik, mari kita bahas satu persatu sifat huruf dari zai. Yang pertama adalah jahar. Ketika kita berbicara atau menyebut jahar, kita teringat akan hal yang berkaitan dengan udara, berkaitan dengan nafas atau angin, udara, ya. Berarti kalau jahar itu lawannya adalah hamas. Hamas adalah udara harus yang dialirkan. Kalau jahar kebalikan dari hamas, berarti udaranya harus tertahan. Ketika kita menyebut huruf zai, itu udaranya harus ditahan, jadi tidak mengalir, ya. Ketika kita tes za, zi, zu, udaranya tidak boleh mengalir, tidak boleh z, za, zi, zu, atau sa jadi sin, ya. Kalau kita alirkan, ini harus ditahan karena sifatnya jahar. Jadi udaranya harus tertahan. Za, zi, zu. Jadi tidak mengalir, ya, udaranya. Jadi tidak boleh bocor, tidak boleh mengalir. Ini sifat yang pertama, ya, dari huruf hijaiyah zai, ya. Jadi dia yang pertama memang tidak boleh bocor, ya. Ya, kadang-kadang huruf zai ini banyak sekali, ya, yang banyak sekali yang salah, ya, yang salah, ya, salah melafazkan karena dipikir zai itu kan berdesis. Kalau berdesis harus udaranya mengalir. ini yang salah kaprahnya, ya, di situ, ya. Zai itu dia memang benar berdesis, tapi zai itu udaranya tidak mengalir, Kalau yang berdesis itu pada suara, makanya dia suaranya rohwa. Iya, suaranya rohwa ini memang banyak sekali, ya, ketika membaca, karena mereka pikir zai itu ada dosis, sofir itu berkaitan dengan dosis, maka mereka menyebut zai itu ada udaranya.
Ini sebetulnya ini salah kaprah. Yang benar adalah bahwa zai itu tidak ada udaranya. Udaranya tertahan. Karena dia bersifat jahar. Bukan mengalir. Kalau dia mengalir larinya ke sin. Menjadi sin. Sin. Iya kan? Udaranya yang mengalir. Kalau ini udaranya tertahan. Ini yang pertama, sifat yang pertama ya. Boleh kita tes di seperti yang telah saya sampaikan. Kita tes seperti ini, udaranya mengalir tidak. Kalau tidak mengalir berarti sudah benar za, zai, za, zizu. Yang kedua kita bisa ngetes, ini seperti di tempat keluarnya pita suara ini. Bisa kita tes tempat keluarnya pita suara ya. Pita suaranya kita letakkan tangan kita begini, kita letakkan tangan kita di dekat pita suara leher sini. Kemudian kalau bergetar berarti zai sudah benar. Kalau tidak bergetar itu berarti ada yang salah. Jadi dicek di sini pas di pita suara, depan dari pita suara ini kalau bergetar berarti zainya sudah benar. Baik, ini yang pertama mempunyai sifat jahar. Jadi udara tidak boleh mengalir. Karena mengalir nanti tidak ada getaran. Karena itu adalah merupakan sifat dari sin ya, sin. Ya, nanti jadi sin kalau kita alirkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua mempunyai sifat rohowa. Kita ingat ketika berbicara tentang sifat rohowa, itu berkaitan dengan suara. Z, itu suara. Z, itu suara. Za, zi, zu. Jadi suaranya harus dialirkan. Rohowa. Karena kalau tidak dialirkan, nanti menjadi sidah. Ya, tertahan. Za, zi, nah, nanti jadi huruf ja ya. Jim nanti. Ini dialirkan. Jadi udaranya mengalir, udaranya tertahan, suaranya yang harus dialirkan. Z, za, zi, zu. Za, zi, zu. Ini rohwa ya. Jadi suaranya harus mengalir. Azwaja, azwaja, itu suara yang mengalir, bukan udara. Nah, suara mengalir keluar dari dua celah gigi seri atas dan bawah. Azwaja, seperti itu. Ini dan sifat rohwa ini sebagai penghias aja ya. Jika tidak ada rohwa tidak apa-apa, tapi kurang sempurna. Penyebutannya jadi kurang sempurna. Jadi harus ya kita usahakan agar sempurna, agar baik dan benar ucapan itu, maka kita harus hadirkan sifat rohwa ya. Dalam suaranya harus mengalir. Baik, yang ketiga adalah sifat istifal. Kita ingat berbicara tentang istifal, ini suaranya harus diarahkan ke depan. Karena lawan dari istifal itu adalah isti'la, tebal. Jadi suaranya harus ditipiskan. Tipiskan itu harus diarahkan ke depan. Ya, harus keluar ke sini. Za, zi, zu. Bukan zo, zi, zo. Nah, kalau kita tebalkan zo itu lisan kita, pangkal lisan kita nanti naik kalau tebal. Sedangkan ketika kita melafazkan huruf za, huruf hijaiyah za, itu lisan kita harus seperti ini. Ya, datar saja seperti ini, naik sedikit seperti ini, tapi tidak sampai lengket dan tidak ada yang terangkat ya. Biasa saja seperti ini. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Jadi suara keluar di sini tidak keluar di dalam atau tidak, lisannya tidak terangkat. Karena dia harus tipis, ditipiskan ya. Tipis ya. Lawan dari tipis adalah istilah, tebal ya. Itu tipis. Kemudian yang keempat mempunyai sifat invitah. Invitah itu suara, lawan dari invitah itu adalah itbak. Jadi suara harus itbak, itu suara harus terkumpul di dalam. Biasanya ada pada huruf-huruf tebal ya. Nah, ini suaranya tidak boleh dikumpul di dalam karena dia invitah. Suara harus dikeluarkan di luar. Karena kita menyebut zai adalah huruf tipis. Kan ciri-ciri huruf tipis tidak boleh suara berada di dalam. Dia harus keluar ya. Kalau terkumpul di dalam nanti jadi itbak. Kalau itbak itu biasanya suara harus dikumpulkan di dalam ya. Zo, zo, zi, zu, zo, itu suara terkumpul di dalam. Jadi tebal nanti. Zo, so, do, to, zo. Nah, itu kan suara-suara dalam. Yang benar zazizu, azwaja, azwaja, itu adalah rohwanya. Ini adalah yang keempat. Dan yang kelima, dia mempunyai sifat sofir. Nah, ini sofir ini yang banyak sekali salah
diartikan. Sofir itu mereka katakan itu desis. Jadi harus berdesis ya. Padahal desis itu ada macam-macam. Kalau sya, a'udzubillahi minasya, himinasya, ini bukan sofir. Ini adalah hamas ya, udara harus berhamburan, itu bukan sofir. Karena ciri-ciri sofir adalah lisan berada di belakang dari gigi seri bagian bawah, dan suaranya itu keluar dari dua celah. Ini ciri-ciri sofir ya. Ciri-ciri sofir keluar dari dua celah. Sedangkan sya, minasyaito sya, ini keluarnya dari sini tafasih ya, keluar dari tengah-tengah lisan. Jadi dia bukan sofir. Kalau sofir harus keluar dari celah, dan huruf-huruf yang keluar dari dua celah gigi ini hanya ada 3. Jadi huruf yang punya sifat sofir itu ada 3. Zai, sin, dan sod. Sod itu mempunyai sifat sofir. Jadi suara keluar dari celah atas dan bawah. Dan sofir ini seperti yang telah saya sampaikan tadi hanya ada pada 3 huruf. Sin, zai, dan sod. Dan ciri-ciri suara sofir adalah dia keluar dari 2 celah atas dan bawah. Itulah sifat-sifat, kelima sifat yang berada pada huruf zai. Ya, zazizu. Jadi itu sofir ya, kita sudah ketahui bahwa ciri-ciri sofir keluar dari atas dan bawah. Baik, mari kita lanjutkan. Mau masuk pada latihan. Latihan huruf hijaiyah za. Sebelum kita latihan, kita harus ingat za berada di gigi seri bagian bawah ya, dan tidak ada udaranya. Za, 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 ta, za, fa, za, ba, ro, a, za, ha, ro, za, ja, ro. Ingat, za, ja, ro. Ho, ba, za, ba, da. Ya, inilah latihan dari huruf hijaiyah za, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada huruf hijaiyah sin, karena memang hampir sama ya, hampir sama. Bedanya hanya di kalau sin nanti ada di hamasnya, sedangkan zai di yang pertama ada sifat jaharnya, tidak mengalir udaranya. Kalau ini mengalir ya. Besok insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sifat huruf hijaiyah sin. Ya, banyak kemiripannya, hanya ada sedikit perbedaannya. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan pembahasan ini kita makin mahir dalam melafazkan, dalam pelafalan huruf hijaiyah demi huruf hijaiyah. Kita sekarang sudah sampai pada huruf hijaiyah zai. Demikian yang dapat disampaikan, semoga manfaat dan ikuti terus ya. Ikuti terus video demi video yang membahas tentang sifat-sifat huruf hijaiyah yang 28, 29 dengan alif ya. 29 dengan alif ya huruf hijaiyahnya. Dengan demikian kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.